Selamat pagi, anak kelas 3 hari ini. Syukur pada Tuhan, kita masih boleh kembali berjumpa dalam keadaan sehat, betul? Ya, anak-anakku yang baik. Hari ini Pak Bayu akan mengakhiri bab terakhir mengenai Yusuf. Ya, dari mulai Yusuf dengan saudaranya, Yusuf di Mesir, di Pontifar, Yusuf bisa menerjemahkan mimpi, Yusuf sekarang menjadi penguasa. Di dalam bab ini, selain menjadi penguasa, nanti kita juga akan mempelajari bahwa semua pengalaman-pengalaman Yusuf yang menderita itu, yang kasihan ya. Kalau anak-anak lihat kisah Yusuf, kasihan sekali Yusuf ini anak-anak ya. Dibuang ke sumur, dibuang ke median. Aduh, pokoknya kasihan. Tapi rupanya Tuhan tetap menjaga Yusuf dan akhirnya Yusuf malah menjadi selain penguasa juga penyelamat bagi keluarganya dan bagi bangsanya. Ya, untuk itu sebelum kita melanjutkan pelajarannya, Bapak ingatkan lagi anak-anak boleh siapkan buku agamanya ya, ya. Lalu kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan apa? Doa pagi dulu ya. Anak-anak, katupkan kedua tanganmu, kita doa pagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih kami haturkan kepadamu Tuhan atas begitu banyak, begitu besar yang melimpah kasih karuniamu Tuhan. Hingga pagi ini kami boleh belajar kembali. Dan kami juga tak lupa terima kasih pula karena kau jaga kami hari-hari berlalu yang ke belakang Tuhan. Nah, malam-malam yang sudah kami lewati, jaga kami bersama keluarga yang kami cintai, sehingga kami bisa mengalami kedamaian dan kebahagiaan yang hari ini pun kami ingin mencontoh dari kisah Yusuf. Bagaimana kami harus tetap setia, tetap mau mengampuni, tetap menerima keluarga kami sendiri karena merekalah adalah yang telah kau ciptakan yang terdekat dengan kami anak-anak Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh membahagiakan kedua orang tua kami serta keluarga kami dengan cara apa? Dengan bisa belajar dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi keluarga kami. Juga ingin doa bagi ayah ibu kami yang bekerja. Semoga pekerjaan ayah ibu kami kau berkati Tuhan. Hingga keluarga kami mendapatkan rezeki yang secukupnya. Hingga kami semua boleh meneruskan kehidupan ini. Doa ini Bapa kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih anak-anak. Ya, sekarang kita lanjut ya untuk eh, belajarnya agama. Ya, kalau mungkin biasanya di kelas sama saja sih. Kalau sekarang Pak Bayu juga tetap aja ada di laptop atau di HP anak-anak. Ya, ini anak yang baik. Dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Yusuf diangkat menjadi penguasa dan yang kedua Allah merubah penderitaan Yusuf menjadi berkat bagi Yusuf, keluarganya, ya Bapak Yakub dan 11 saudaranya, serta bagi bangsa Mesir sendiri juga mengalami sebuah perubahan. Ya. Pertama, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Anak-anak boleh lihat gambarnya. Ini Firaun memberikan jubah yang bagus ya, sama kayak waktu Yakub bapaknya memberikan jubah yang bagus dan juga tongkat kekuasaan di mana Firaun mempercayai Yusuf. Mengapa Firaun mempercayai Yusuf anak-anak? Karena apa? Karena semua mimpi-mimpi Firaun yang dia ceritakan kepada Yusuf benar-benar terjadi. Ya, maka selama 7 tahun kemakmuran itu Yusuf sangat bagus betul mengatur berkat yang Tuhan beri atas negara Mesir. Dan rupanya nanti rezeki yang disimpan itu bukan hanya untuk orang Mesir, tapi untuk orang-orang yang lain, orang Israel, orang Mesir, orang-orang di sekitar pada waktu itu akhirnya boleh mengalami keselamatan. Ya hanya gara-gara uh, Yusuf bisa menerjemahkan mimpi Firaun dan akhirnya Yusuf bisa menjadi penyelamat bagi begitu banyak orang. Ya, dan akhirnya Yusuf tinggal di
Mesir, menjadi penguasa lagi, ya. Nah, yang baik. Setelah Yusuf tinggal di Mesir, rupanya maaf, rupanya Tuhan juga tidak tidak diam saja. Tuhan tetap dalam rencananya, yaitu apa? Selama musim kekeringan dan kelaparan, maka maka Mesir membuka kesempatan setelah Mesir menyimpan begitu banyak makanan 7 tahun, ya, maka orang-orang boleh membeli bahan makanan yang sudah disimpan oleh Yusuf selama 7 tahun saat kemakmuran itu di lumbung-lumbung makanannya di Mesir. Dari sini, dari sini nanti kita akan melihat anak yang baik bahwa saudara-saudara Yusuf juga akhirnya datang ke Mesir. Nanti di Google Form Abai akan berikan sekitar 3 film yang boleh anak-anak lihat setelah mendengarkan dari Pak Bayu apakah betul yang Pak Bayu katakan dari mulai Yusuf tinggal di Mesir, lalu Yusuf mengajak ayahnya ke Mesir, lalu sampai Yusuf menjadi penguasa dan mengampuni saudara-saudaranya. Hebat Yusuf ya, setelah dibuang ke sumur, dijual, tetap masih mau mengampuni saudaranya. Ya, nah ini anak yang baik. Kisah Yusuf akhirnya menjadi penguasa. Pak Bayu membaginya ada 5 anak tangga. Anak tangga pertama, saudaranya iri. Yang kedua, dalam sumur. Ketiga, dijual. Keempat, dia di Mesir. Sudah jadi budak di rumah Potifar. Ya, di penjara lagi karena difitnah oleh istrinya Potifar. Dan rupanya di dalam penjara, Tuhan tetap tidak meninggalkan Yusuf. Dan Yusuf juga tetap setia pada rencana Allah. Ya, maka dia malah bisa menerjemahkan mimpinya juru minum dan juru rotinya Firaun, sehingga akhirnya waktu Firaun tidak bisa tidur karena mimpinya yang susah diterjemahkan, itu malah dari kemampuan Yusuf akhirnya anak tangga yang kelima, Firaun mempercayai Yusuf menjadi raja, menjadi penguasa, ya, sehingga akhirnya banyak orang yang diselamatkan. Ini adalah step-step anak tangga dari kisahnya Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Nah, anak yang baik. Nanti kalau kamu lihat di film, setelah Yusuf di Mesir, lalu dia membiarkan orang-orang datang ke Mesir, nanti kamu lihat di film itu, bahwa Yusuf tahu itu adalah saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak begitu saja, tidak dengan mudah ya memberikan makanan kepada saudaranya karena apa? Dia tahu bahwa kakak-kakaknya dan saudaranya dan adiknya ini harus diberi kesadaran. Kesadaran apa? Agar mereka tetap mengasihi ayahnya dan saling mengasihi di antara mereka, khususnya kepada adiknya yang paling kecil Benyamin dan juga dirinya. Ya, jadi Yusuf waktu itu mempunyai rencana, bukan jahat. Justru Yusuf tidak jahat. Yusuf ingin agar saudara-saudaranya itu tidak terus berbuat kesalahan yang sama ketika dia membuang Yusuf, agar mereka saling mengasihi. Maka dia punya rencana pada waktu itu, eh, mereka boleh membeli barang-barang atau bahan-bahan makanan asal mereka membawa adik mereka Benyamin. Sebetulnya kalau anak-anak perhatikan rencana Yusuf ini, harusnya kita bisa curiga ya. Kok Yusuf, Raja Mesir, yang kata mereka adalah Raja Mesir, kok bisa tahu ya bahwa mereka punya adik bernama Benyamin? Tapi ya karena mereka saudara-saudara ini memang tidak tahu, maka harus diberitahu agar mereka mengasihi adiknya dan saling mengasihi. Maka Yusuf mengingatkan mereka, hei kemana adikmu? Wah ya, jadi ingat anak yang baik, Yusuf tidak jahat ketika berencana menyuruh mereka pulang untuk mengambil Benyamin dahulu. Ya, itu adalah juga rencana Yusuf. Maka ketika Benyamin dibawa, dia ketemu dengan Yakub ayahnya. Ayah, kata Raja Mesir itu boleh kita membeli, tapi Benyamin harus ikut. Maka ayahnya mengizinkan. Ya, ketika Yusuf ketemu dengan Benyamin, Benyamin juga tidak tahu, termasuk saudara-saudaranya, siapa Raja Mesir ini. Ya, padahal itu Yusuf. Tapi karena mereka nggak tahu ya, mereka diam-diam saja ya, hanya ya diam tunduk aja. Nah, Raja, ini adikku, adik kami sudah dibawa, namanya. Oh ini dalam hati si Yusuf, aduh,
adik saya udah besar ya, udah sekian tahun tidak berjumpa, dari mulai dibuang ke media, dibuang ke Mesir, di rumah Potifar, di penjara, ya. Sekarang dia sangat senang sekali boleh melihat saudara-saudaranya termasuk adiknya yang kecil bernama Binyamin, ya. Tapi dia tidak begitu saja lagi anak-anak. Sebab apa? Sebelah saudaranya harus diberi pelajaran bahwa mereka harus menghormati, harus meminta maaf kepada ayahnya, Yakub. Karena apa? Mereka pernah membohongi Yakub ketika mengatakan Yusuf katanya dimakan oleh binatang di padang di padang apa rumput gitu ya ketika mereka sedang menjaga domba. Maka kata Yusuf, eh, silakan kalian membeli makanan ini. Dia menyuruh pegawainya masukkan beberapa piala emas ya barang-barang ke dalam kantong-kantong makanan saudara-saudaranya itu. Ketika saudara-saudaranya pulang mau kembali, mereka dicegat oleh tentaranya Mesir. Ya, itu juga atas rencana Yusuf ya. Ketika digeledah, betul, betul digeledah. Mereka dituduh mencuri, ya, mereka dituduh mencuri. Maka kata Yusuf, kau boleh kembali ke sana, tapi adikmu Benyamin harus di sini. Wah, mereka sedih. Jangan Tuan, jangan. Kami tidak mau membuat ayah kami sedih. Tuh, betul ya? Bahwa Yusuf memberi pelajaran kepada kakak-kakaknya. Tadi yang pertama diberi pelajaran harus apa? Mengasihi adiknya, ya, mengasihi di antara mereka. Dan yang sekarang diingatkan supaya apa? Menghormati ayah mereka yaitu Yakub. Buktinya apa? Mereka mengakui kepada raja Mesir itu yang sebetulnya adalah Yusuf ya. Mereka mengatakan, jangan Tuhan, kami tidak mau lagi melukai ayah kami Yakub. Dulu, Yusuf mulai ada apa nih ya? Dulu kami juga pernah ya melakukan seperti ini, membuat ayah kami sedih ketika kami membuang adik kami yang bernama Yusuf ke dalam sumur. Yusuf senang. Senangnya bukan karena apa-apa, tapi senang karena kakak-kakaknya ini sadar akan kesalahannya supaya tidak terus berpanjang-panjang. Ingat anakku yang baik, dosa itu terjadi karena satu kali pernah berbuat salah, dibiarkan, tidak mau bertobat, akhirnya dosa yang kedua, ketiga, keempat, kelima, terus sampai panjang. Ya, Yusuf tidak mau sebelah saudaranya ini jadi punya banyak dosa. Dari mulai Yusuf, lalu nanti kepada Benyamin, nggak mau. Maka dia mengatakan dengan cara seperti ini, Yusuf memberi pelajaran. Ketika saudara-saudaranya mengaku kepada dia, kami tidak mau membuang lagi sedih ayah kami karena kami pernah membuang adik kami bernama Yusuf. Nah, gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa yang di depan mereka adalah Yusuf ya. Bagian dari rencananya Yusuf, pintar Yusuf. Dari situlah akhirnya kata Yusuf, tetap adikmu di sini. Bawa ayahmu kemari. Wah, ini juga rencana yang luar biasa ini. Ya, bagi Yusuf. Maka betul, akhirnya eh, sebelah saudara ini saudara-saudara ini kembali ke ayahnya. Akhirnya ayahnya Yakub dibakar dan akhirnya mereka bertemu, ya, bertemu. Dan tentu kalau kamu lihat filmnya sangat membahagiakan seperti yang sudah anak-anak kerjakan juga sekalian. Bagaimana senangnya, bagaimana bahagianya punya pengalaman yang menyenangkan bersama dengan keluarga. Ya, ya bagi Pak Bayu sih apapun yang terjadi kalau bersama-sama dengan ayah, ibu, kakak, adik tentu lebih menyenangkan ya. Kita mau dengan siapa lagi kalau tidak dengan keluarga kita. Maka dari kisah ini Pak Bayu mengajarkan kepada anak-anak untuk apa? Menyayangi, mengasihi keluarga kalian. Ya, kalian tidak bisa seorang diri. Kalian membutuhkan keluarga kalian. Karena dengan keluarga akan lebih banyak kebahagiaan. Maka ketika itu Yusuf memeluk ayahnya ya, dan aduh senang sekali bahwa anaknya bernama Yusuf masih hidup, ya, hidup. Akhirnya Yusuf membawa saudara-saudaranya ke Firaun. Kata Firaun, udah kalian pindah ke Mesir aja, bawa semuanya ke Mesir. Dan akhirnya
Ini dia. Allah yang kedua ya, Allah merubah penderitaan Yusuf menjadi berkat. Dan semua saudara-saudaranya termasuk ayahnya bisa ke Mesir, hidup menyenangkan, hidup bahagia. Bahagia bukan karena hartanya, tapi juga karena berkumpul kembali sebelah saudaranya bersama dengan ayah mereka, yaitu adalah Yakub. Nah, ini anakku yang baik gambarnya. Saudara-saudara dan ayah Yakub akhirnya selamat dari kelaparan oleh karena rencana Tuhan dalam diri Yusuf. Nah ini dia. Ini tadi gambar yang aku ceritakan tadi ya. Bahwa Yusuf memberi gambarnya bukan berarti Yusuf jahat, tapi justru malah memberi pelajaran kepada kakak-kakaknya, kepada saudaranya ya, untuk saling mengasihi, mengasihi adik mereka, menghormati ayah mereka, mengakui kesalahan mereka, ya. Dengan cara seperti ini Yusuf akhirnya menyadarkan saudara-saudaranya dan akhirnya berkat melimpah atas keluarga Yusuf dan akhirnya mereka semua pergi ke Mesir. Nah ini dia juga sama anak yang baik. Yusuf memberi peringatan ya agar mereka menyadari kesalahan dan akhirnya membawa Yakub ke Mesir ya agar saudaranya ingat akan satu dengan yang lainnya ya dengan Benyamin dengan Yusuf dan memang terjadi akhirnya mereka mengakui bahwa mereka sangat menyesal dan mengakui kesalahannya pernah membuang pernah menjual Yusuf adik mereka ya dan akhirnya apa yang dimiliki oleh Yusuf terjadi anak-anak ya jadi Yusuf bukan pembohong ya dia mengatakan aku bermimpi 11 gandum tertunduk kepadaku terjadi kan lihat gambar ini 11 saudaranya akhirnya tunduk atau menyembah kepada Yusuf dari Yusuf inilah maka ada berkat maknanya apa anak-anakku dari pelajaran ini selain kita mengasihi keluarga kita yang penting adalah apa kita harus senantiasa ikut pada rencana Allah dalam keadaan apapun ya kadang-kadang kalau sedang senang ya sedang bahagia ya kadang-kadang kita suka lupa ya langsung makan langsung tidur langsung tapi ketika sedih ketika ulangan kita berdoa minta bantuan Tuhan ya jangan seperti Yusuf dalam keadaan apapun ketika di penjara dibuang ke median dimasukkan sumur dia tidak marah-marah sama Tuhan dia tetap berdoa ya mohon petunjuk Tuhan agar apa ini rencana Tuhan bahkan ketika dia gembira pun dia tetap ingat akan saudara-saudaranya ingat akan ayah mereka ingat akan Tuhan bahwa ini semua karena berkat Tuhan termasuk mimpinya gitu? Kalau nggak dari Tuhan mau dari siapa lagi bisa menafsirkan mimpi anak yang baik ya. Begitu anak yang baik pelajaran dari Pak Bayu hari ini tentang Yusuf yang pertama menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Dan yang pertama tadi, Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Setelah ini, kita selesai dengan Yusuf, kita akan masuk materi yang lebih menyenangkan lagi, lebih seru lagi tentang siapa ini. Ada yang tahu? Setelah Yusuf di Mesir, lalu Yakub kemudian meninggal, lalu Yusuf juga meninggal, lalu bagaimana bangsa Israel? Ingat nggak? Ada kisah apa dengan bangsa Israel di Mesir? Penasaran kan? Besok ya, minggu depan Pak Bayu akan mengajar tentang tokoh yang hebat. Kalau kamu penasaran, anak-anak penasaran, huruf depannya M. Ayo, huruf depannya M yang dipanggil Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Setelah Yusuf lama-lama juga meninggal karena sudah tua, lalu bangsa Israel diselamatkan oleh satu orang nabi, tokoh yang Tuhan pilih, hurufnya dari M. Ya, penasaran? Minggu depan ya. Nah, anak-anak yang baik, itu saja pelajaran agama hari ini. Semoga hari ini anak-anak bisa baca dengan baik. Jangan lupa setelah ini boleh buka link satunya adalah Google Form. Saya udah punya beberapa film, boleh kamu lihat ya kisahnya supaya kamu makin paham saat Yusuf jadi penguasa di Mesir dan itu menjadi berkat. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga hari ini kalian sehat semua. Ya, Tuhan berkati. Salam untuk kedua orang tua kalian. Tetap sehat, makan yang bergizi, istirahat cukup, jangan banyak main game. Kalau sudah belajar, setelah agama, setelah apa lagi,
simpan dulu HP-nya. Kalian boleh beraktivitas yang lain. Pak Bayu mungkin juga nanti akan berikan satu tugas barangkali yang bisa anak-anak kerjakan supaya anak tidak hanya bermain HP atau laptop karena nanti malah jadi merusak matanya anak-anak ya. Ya, anak yang baik. Salam untuk kedua orang tua kalian ya. Tetap semangat. Terima kasih. Dadah.